Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester e-bisnis. Perkenalkan, nama saya Rina Fatmawati, NIM 1819156. Bisnis yang saya rancang adalah toko online furniture yang bernama Sweet Home. Langsung saja pada sub pembahasan yang pertama, yaitu ada Backcraft, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pertanyaan yang pertama, masuk dalam subsektor ekonomi kreatif apa berdasarkan Backcraft? Menurut Backcraft, Sweet Home merupakan toko online furniture atau mebel, sehingga dapat dikatakan produk yang dibuat oleh Sweet Home termasuk dalam subsektor ekonomi kreatif desain produk, karena proses kreasi sebuah produk yang mengembangkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Langsung saja pada sub pembahasan yang kedua, yaitu ada e-bisnis atau electronic business. Pertanyaannya, jelaskan mengapa bisnis yang Anda rancang merupakan e-bisnis. Sweethome.com merupakan e-bisnis karena memanfaatkan jaringan internet untuk menjalin relasi dengan konsumen dan bertukaran data satu sama lain dengan perusahaan menggunakan elektronik sebagai alatnya. Selain itu juga, Sweet Home melakukan pembelian dan penjualan langsung dengan konsumen atau e-commerce, transaksi dengan produsen dan pemasok, dan interaksi yang dilakukan dengan mitra bisnis melalui jaringan internet. Sub pembahasan yang ketiga adalah Sweet Home. Jelaskan tentang bisnis Anda. Sweet Home adalah toko elektronik furniture asli Indonesia yang memiliki berbagai pilihan furniture dengan gaya vintage dan klasik. Produk yang ditawarkan mulai dari perlengkapan rumah, dapur, storage, personal care, hingga aksesoris untuk rumah. Selanjutnya adalah sub pembahasan keempat, yaitu bisnis model kanvas. Ada kanvas dari Sweet Home. Yang pertama, Key Partners. Key Partners yang pertama itu pemasok kayu, karena sebagian besar produk yang kami buat itu berbahan dasar kayu, maka di sini Key Partnersnya juga termasuk pemasok kayu. Yang kedua ada desain produk, untuk menciptakan inovasi yang lebih bagus lagi dari setiap produk yang kami tawarkan kepada konsumen. Kita juga bekerja sama dengan desain produk. Yang ketiga ada jasa pengiriman, yaitu JNT, JNE, dan jasa pengiriman lainnya. Selanjutnya untuk transaksi pembelian, kami bekerja sama dengan Bank BCA, Mandiri, dan lain-lain. Yang kedua ada Key Activity, karena semuanya berbasis online dan jaringan internet, sehingga Key Activity yang pertama adalah data center, yang kedua menjalin kegiatan jual beli online, yang ketiga melayani pelanggan dengan transaksi bayar di tempat atau COD. Yang ketiga ada Key Resort, yang pertama ada server dan jaringan, yang kedua sumber daya manusia termasuk pegawai yang ada di Sweet Home, yang terakhir ada link dengan berbagai perusahaan. Selanjutnya ada Value Proposition. Yang pertama menjual berbagai kebutuhan perlengkapan rumah, dapur, storage, personal care, hingga aksesoris rumah. Yang kedua, website yang aman. Selanjutnya, melayani COD hanya untuk kota-kota yang telah ditentukan. Selanjutnya, menawarkan promo dan diskon tertentu. Yang terakhir, menawarkan gratis ongkir. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship, di sini kita menawarkan promo dan diskon. Dan selanjutnya, kami melayani retur untuk produk cacat. Selanjutnya untuk channel, kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan lain-lain, atau juga bisa langsung kontak number corporation. Selanjutnya untuk cost storage, yang pertama ada marketing dan sales, dan yang kedua ada general dan administratif. Yang terakhir itu revenue stream, yang pertama ada iklan, penggunaan aplikasi, dan reseller. Selanjutnya untuk sub pembahasan yang kelima ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Buatlah analisis SWOT-nya dan jelaskan. Yang pertama untuk strength, 1. Menyediakan produk dengan kualitas terbaik. 2. Memberikan diskon dan gratis ongkir.
3. Transaksi pembelian dan penjualan dilakukan secara cepat, mudah, dan murah dengan tadi bekerja sama dengan bank-bank seperti Mandiri dan BCA. Yang keempat, sistem kerja yang profesional dan kerja tim yang baik, menyediakan SDM yang baik dari lulusan-lulusan terbaik yang ada di Indonesia. Yang kelima, website Sweet Home mempunyai SEO yang baik. Selanjutnya untuk weakness, 1. Barang tidak bisa dipegang secara langsung sehingga timbul kekhawatiran pelanggan terhadap barang dan penipuan. Karena semuanya berbasis online, jadi dapat menimbulkan kekhawatiran dari konsumen atas penipuan dan kualitas barang yang kami sajikan. Yang kedua, belum bisa menjangkau daerah-daerah pelosok di Indonesia. Karena Sweet Home sekarang cuma terdapat satu store, akan sangat sulit untuk memasukkan ke daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia, terutama yang belum ada jaringan internet sama sekali. Yang ketiga, batas pembayaran yang sangat singkat karena terdapat jangka waktu dalam proses pembayarannya. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, semakin meningkatnya perangkat mobile. Yang kedua, biaya akses internet semakin murah. Ketiga, semakin meningkatnya jumlah pengguna internet. Yang keempat, semakin berkembangnya jejaring sosial atau media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan blog semakin banyak. Dan yang terakhir, untuk third, yang pertama, pemerintah akan memberlakukan pajak online yang akan ditanggung oleh konsumen. Hal ini juga dapat mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja secara online. Yang kedua, terdapat pihak-pihak yang mungkin melakukan plagiat penggunaan e-commerce dari segi bentuk, informasi, inovasi maupun produk. Yang ketiga, terdapat pihak yang membuat website palsu. Dan yang keempat, kasus pencurian data penyalahgunaan sering terjadi di sosial media atau dunia maya. Yang terakhir adalah sub pembahasan tentang strategi. Yang pertama adalah kekuatan atau SO. 1. Menerapkan program affiliate demi memperluas daerah pemasaran. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Sweet Home adalah websitenya mempunyai SEO atau Search Engine Optimization yang baik, di mana hal tersebut akan berpeluang mendapatkan lebih banyak visitor potensial. Affiliate adalah program di mana masyarakat bisa mendapatkan komisi dan dari penjualan-penjualan yang ditawarkan oleh Sweet Home melalui blog mereka. Yang kedua, memberikan diskon dan gratis ongkir pada hari atau event-event tertentu. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai media sosial dalam upaya memperluas pemasaran. Situs jejaring sosial sering dijadikan media oleh konsumen untuk berbelanja online. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran dan promosi, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak media sosial seperti Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Yang kedua ada kelemahan atau WO. Menggarasikan semua produk-produk, salah satu kelemahannya adalah karena menjual produk secara virtual di mana barang tidak bisa dipegang secara langsung oleh konsumen, sehingga timbul kekhawatiran pelanggan terhadap kualitas barang dan penipuan. Hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan strategi menggarasikan semua produk-produk sehingga dapat membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua, menambahkan gudang baru di beberapa daerah di Indonesia sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di pelosok Indonesia. Yang ketiga, menambahkan periode batas pembayaran. Saat ini Sweet Home hanya memberlakukan waktu 1x24 jam kepada konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap produknya, sehingga perlu dilakukan penambahan waktu. Selanjutnya adalah strategi untuk ST. 1. Mengurus hak paten website resmi. Mematenkan website resmi. Hal tersebut mengingat banyaknya ancaman terhadap perusahaan e-commerce, seperti terdapat pihak-pihak yang mungkin melakukan plagiarisme menggunakan e-commerce dari segi bentuk, inovasi maupun cara penjualannya, dan terdapat pihak yang membuat website palsu. Yang kedua, terus melakukan inovasi dalam produk-produk yang ditawarkan. Melakukan inovasi adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, lagi jika bisnis e-commerce saat ini banyak diminati oleh pengusaha.
Oleh karena itu, memunculkan banyaknya saing dalam dunia bisnis online ini. Untuk tetap bertahan dalam bisnis ini, kita perlu melakukan inovasi untuk setiap produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah WT strategi. Yang pertama, mengadakan sistem pengamanan online SSL atau Security Circuit Layer. Transaksi online pada dasarnya memang jauh lebih berisiko dibandingkan dengan transaksi secara langsung. Untuk menghadapi masalah kelemahan dan ancaman ini, dapat menerapkan sistem pengamanan online SSL atau Security Circuit Layer, di mana transaksi seorang pelanggan hanya bisa dibaca oleh situs atau server, sehingga pencurian data pelanggan yang dilakukan para hacker tidak bisa dilakukan lagi. Yang kedua, mengadakan sistem pembayaran di tempat atau cash on delivery atau COD. Demi meraih kepercayaan pelanggan dan mengatasi terjadinya penipuan yang mengatasnamakan Sweet Home, maka strategi mengadakan sistem pembayaran di tempat layak untuk dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.